Walaupun saya waktu itu sekolah saya cuma sekedar sampai SD, tapi setelah saya sadari bahwa pendidikan itu penting karena anak saya itu nangis pengen sekolah, oh berarti sangat berguna. Akhirnya saya jalanin perpustakaan itu dengan senang hati gitu. Dari bawah jalan layang di bilangan Karet Tengsin, Jakarta, dan di sela-sela sibuknya warga ibu kota mengadu nasibnya setiap hari, terselip cerita menginspirasi dari Pak Kinong, supir bajai yang sudah mulai menginjak usia senja ini. Patut diacungi jempol, ia masih memiliki semangat untuk berikan sumbangsih bagi generasi penerus bangsa. Beraksi nyata, yakni dengan sediakan bemo, kendaraan roda 3 yang dulu menjadi tumpuan dalam mencari nafkah, kini disulap menjadi perpustakaan keliling. Pak Kinong sebut kendaraannya ini bemo baca. Halo Pak Kinong. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Bapak sehat? Alhamdulillah. Pak, kita langsung berangkat yuk. Ayo. Ayo. Pak Kinong, kalau narik bajai biasanya jam berapa sih? Biasanya saya setelah sholat subuh, saya keluar. Nah, itu sampai pukul 9. Setelah pukul 9, saya taruh bajai, saya ganti pakai bemo yang untuk perpustakaan keliling. Oh, berarti itu nanti siang dong ya, Pak? Ya. Beda ya kendaraannya sama Beda. ini? Karena kalau yang itu memang roda 3 dan udah nggak boleh operasi. Oh, khusus buat perpustakaan? Khusus untuk perpustakaan. Gunakan waktu senggang di antara kesibukannya mencari nafkah, ia berkeliling hantarkan berbagai buku bacaan untuk anak-anak. Tujuannya cuma satu, membuka jendela dunia bagi anak-anak yang kurang mampu dengan membaca. Nah, itu nanti bemo baca saya tuh. Oh, yang ini, Pak? Iya. Nanti harus kita ini dulu, bebenah. Oke, kita siap-siapin ya, Pak ya? Iya. Bemo, dulunya sempat jadi alat transportasi andalan warga ibu kota. Namun kini keberadaannya sudah langka. Apalagi semenjak 2017 silam, pemerintah DKI Jakarta melarang kendaraan roda 3 ini beroperasi. Berawal dari situasi ini, Pak Kinong ingin berdayakan bemo miliknya agar tak cuma mangkrak jadi besi tua. Dan meskipun seringkali mogok, Pak Kinong tetap usahakan rutin bawa bemo baca bertemu dengan anak-anak di perkampungan ibu kota atau ke sekolah-sekolah dasar saat jam istirahat tiba. Ini biasanya yang disiapinnya apa dulu nih, Pak? Ini kita buka, Ini juga nanti baru kita siapin bukunya Oke. supaya mempermudah anak-anak lihat. Nah, bukunya sih ada 2 kotak. Ini kita di sini aja, mereka nanti biar gampang ambil. Terkesan sederhana, namun berbagai buku tersedia di bemo baca Pak Kinong ini. Mulai dari buku cerita, buku ilmu pengetahuan, dan juga berbagai majalah. Semuanya pun ramah anak dan yang paling penting gratis. Harapan mencerdaskan anak-anak lewat membaca tak lepas dari tantangan karena kemajuan zaman. Terutama dengan kehadiran gawai. Anak-anak menjadi enggan membaca dan lebih asyik dengan gawai yang dimilikinya. Antusias anak-anak membaca itu kayaknya udah agak menurun karena kemajuan teknologi gitu. Kemajuan teknologi akhirnya mereka jadi kayak lebih suka lihat di handphone, membacanya udah agak kurang. Kalau harapan saya ke depannya anak-anak ini biar rajin, biar anak Indonesia ini semua pintar gitu. Karena pada waktu itu pernah hasil survei itu menyatakan ya bahwa Indonesia itu nomor ke-51 minat bacanya di dunia. Jauh amat gitu kan. Makanya saya berniat jangan sampai kalau perlu perbaiki nilai-nilai itu. Dan saya suka anjurin juga anak-anak supaya mereka gemar membaca.
Dan dengan segala keterbatasannya, Pak Kinong tetap usahakan anak-anak yang kurang beruntung untuk dapatkan asa yang lebih gemilang. Sampai saat ini pun saya sebagai perpustakaan bergerak ya, tapi bukan anggota perpustakaan bergerak, itu memang nggak pernah merasa dapat bantuan. Ya mungkin kita nggak dianggap sebagai anggota, makanya kalau ada bantuan-bantuan dari kementerian atau dari pemerintah, saya nggak pernah tahu. Cuma ya saya pikir dianggap boleh, nggak boleh, tapi saya tetap berjalan gitu. Upaya Pak Kinong budayakan membaca bagi anak-anak pun mendapat sambutan. Kehadirannya selalu ditunggu, walaupun gempuran gawai selalu menghantui. Aku kalau udah besar cita-citanya mau jadi pilot. Suka buku komik. Aku sukanya baca-baca yang gratis. Aku umurnya sekarang sudah 11 tahun. Aku nanti besar ingin menjadi masinis. Aku suka banget karena banyak pilihannya dan juga gratis. Bisa baca juga bareng teman-teman aku. Kalau aku umur 9 kelas 3. Aku sukanya baca buku komik. Aku suka nungguin Bemo Baca ini setiap kalau datang. Kenapa? Karena seru kalau membaca. Membaca buku sekarang jadi hal yang langka, apalagi bagi mereka yang terbatas aksesnya. Namun faktanya, dengan tindakan sederhana yang terus diupayakan, Pak Kinong mampu jembatani anak-anak ini untuk menyongsong masa depan. Nyatanya, dengan berbagi justru rasa syukur kita yang bertambah. Seperti contohnya dengan melihat keceriaan anak-anak di sini saat menyambut Bemo Baca milik Pak Kinong. Faktanya juga Good People, meskipun sederhana, diharapkan hal ini dapat mengubah dan juga menuntun mereka ke masa depan yang lebih cerah. Maria Natasha, Eki Rizky, berbagi fakta baik. Dadah!